Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Berjumpa kembali dengan saya dalam renungan Firman Sumber Hidup. Mari kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan hati kita, menuntun kita di dalam seluruh waktu aktivitas kita hari ini, tertulis dalam kitab Psalmen atau Mazmur 68 ayat 21. Debatania kahatuau do debatatai, jala guru di Tuhan Jehovah do akahaluaun sian hamatea. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah, Tuhanku, memberi keluputan dari maut. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pandemi COVID Corona yang baru saja berlalu beberapa tahun yang lalu membuat kita hidup di zaman yang sulit. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan harus mengubah gaya hidupnya. Dalam situasi sulit seperti saat itu, ada orang-orang yang menebar kebaikan, tetapi kejahatan juga semakin beragam. Banyak orang menjadi stres karena masalah datang bertubi-tubi. Bila kita sedang berhadapan dengan berbagai masalah, penting bagi kita untuk meyakini bahwa Allah ada di pihak kita dan bahwa Dia siap untuk menolong kita dengan segala kekuatan keperkasaannya. Dalam bacaan kita hari ini jelas bahwa kekuatan orang-orang yang berbuat kejahatan dan melawan Allah itu tidak berarti di hadapan Allah. Mereka seperti asap yang tertiup angin atau seperti lilin yang meleleh di depan api. Allah itu adalah tempat perlindungan bagi anak yang terlantar dan bagi para janda yang tidak memiliki suami yang melindungi dirinya. Allah menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang tidak memiliki keluarga. Ia membebaskan orang-orang tahanan. Dalam konteks peperangan, Allah adalah penyelamat. Dia menyelamatkan kita dari maut. Dalam konteks perjanjian baru, penyelamatan dari maut itu bukan hanya sekedar menunjukkan kepada keselamatan secara fisik, melainkan juga keselamatan jiwa. Bandingkan dengan Matius 10 ayat 28. Allah juga digambarkan sebagai berkuasa atas alam semesta. Perhatikan kuasa Allah yang menguasai bumi dan seluruh langit. Allah bisa membuat bumi bergoncang dan langit mencurahkan hujan. Kuasa Allah atas alam semesta ini nyata dalam sejarah umat Israel. Walaupun Allah itu perkasa, namun perhatiannya tertuju kepada orang-orang yang tertindas. Sekalipun Allah itu bersikap amat lembut terhadap orang-orang yang merindukan, yang lemah dan tertindas, perlu diingat bahwa Allah itu bisa bersikap keras terhadap orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang tidak memperdulikan perintah Tuhan atau orang-orang yang sengaja hidup dalam dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah Anda merasa takut atau khawatir? Bila ya, pertimbangkan kembali keyakinan kita, keyakinan saudara terhadap Allah. Saudara yakin bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, termasuk berkuasa atas alam semesta ini. Maka saudara yakin bahwa Allah mengasihi saudara dan mempedulikan saudara? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Jalanilah hari-harimu, aktivitasmu hari ini, dengan satu keyakinan bahwa Allah beserta engkau, memperhatikan engkau, menolongmu, dan Allah peduli kepadamu. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita berdoa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati saudara. Amin. Selamat pagi saudara, Bapak Ibu sekalian, kiranya satu hari ini Tuhan tetap memberikan kemurahan dan berkat-Nya. Amin.